Sebelum hormon auksin ditemukan, William Dogsford telah menemukan sebuah alat untuk mengukur pertumbuhan pada tumbuhan. Alat untuk mengukur pertumbuhan. Kemudian pada tahun 1928, Fritz Mottmann menemukan sebuah hormon pada tumbuhan yang pertama kali ditemukan, dan hormon tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka hormon tersebut dinamakan dengan hormon auksin. Apa saja sih fungsi dari hormon auksin? Yuk kita lihat gambar ini. Gambar ini merupakan sayatan horizontal dari meristem apikal pada batang, atau kita sebut juga dengan pucuk. Sedangkan ini adalah meristem apikal yang terdapat pada akar. Jaringan meristem itu terdiri dari dua, yaitu adalah jaringan meristem primer atau disebut juga dengan jaringan meristem apikal. Jadi ini adalah jaringan meristem apikal. Yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Ini merupakan kambium atau kambium gabus, disebut juga dengan velogen, dan ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Baik pada meristem apikal batang maupun pada meristem apikal akar, terdapat zona-zona pertumbuhan. Yang pertama adalah zona pembelahan, yaitu terjadi pada jaringan meristem apikal. Kemudian ada zona perpanjangan sel. Yang ketiga adalah zona diferensiasi. Di manakah letak fungsi dari auksin? Itu adalah pada zona perpanjangan sel. Jadi, auksin ini berfungsi sebagai perpanjangan sel. Yang kedua, bahwa auksin ini sangat dipengaruhi oleh cahaya dan gravitasi. Inilah yang akan menjawab pertanyaan tadi. Mengapa tumbuhan yang disimpan di tempat yang gelap kemudian ada lubang di bagian sisi, baik sisi tengah, sisi atas maupun di atap, arah pertumbuhannya selalu mengikuti lubang. Hal ini disebabkan oleh sifat dari auksin yang tidak menyukai cahaya. Jadi misalnya ini adalah meristem, kemudian ada cahaya, maka auksin yang diproduksi oleh meristem ini akan berpindah ke bagian yang tidak terkena cahaya. Dengan demikian, maka perpanjangan sel akan terjadi pada daerah yang lebih banyak auksin. Misalnya yang ini, A dan B. Ini cahayanya dari segala arah. Maka pertumbuhannya, perpanjangan selnya itu akan sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Tetapi jika ada cahaya yang datang dari kanan, maka auksin akan pindah ke bagian yang lebih gelap dan perpanjangan sel akan lebih banyak terjadi pada bagian yang lebih gelap. Sehingga dengan demikian akan mengakibatkan pembengkokan dari jaringan meristem ini sehingga arah pertumbuhannya seolah-olah mengikuti datangnya cahaya. Selain itu, auksin juga sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Itulah sebabnya kenapa tumbuhan yang jatuh sehingga dia menjadi posisinya horizontal, maka arah pertumbuhannya akan tetap ke arah atas. Hal ini dikarenakan oleh auksin yang memiliki bobot, dia sangat dipengaruhi oleh gravitasi sehingga auksin akan lebih banyak menumpuk pada bagian bawah. Berarti auksinnya akan lebih banyak di bagian bawah dan perpanjangan selnya pun akan lebih panjang di pada bagian bawah daripada bagian atas. Seperti halnya pada gambar berikut. Kalau yang bawah lebih panjang perpanjangan selnya dibandingkan dengan yang atas, maka arah pertumbuhannya pun akan membelok ke atas.